Hari ini saya mau cerita tentang Black Ginger Ale. Tapi kemungkinan cerita dongengnya agak lama. Jadi menurut teman-teman, boleh nggak saya cerita kalau agak lama? Dongeng pagi hari ini agak lama nih. Saya dikasih waktu berapa lama nih teman-teman untuk bisa cerita-cerita, menceritakan dongeng tentang Black Ginger PMF kita. Boleh tahu nggak? Di kolom chatnya deh, kasih tahu saya boleh cerita berapa lama. Kakak Putri, kakak Risca, selamanya. Ini siapa sih? Ini soalnya agak apa ya? Semoga teman-teman punya waktu ya. Mungkin bisa sampai 3 jam. Aduh, biar minta seharian sampai sore, sepanjangnya sampai sore. Oke lah, baiklah kalau kayak gitu. Saya jadi tenang nih kalau teman-teman udah kasih waktu untuk saya cerita dan kita hari ini mau cerita mendongeng tentang Black Ginger PMF. Nah, coba saya share dulu ya. Saya share dulu karena saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu tentang ke siapa pembicara di pagi hari ini. Oke, sebentar ya. Saya pin dulu. Bentar. Sebentar guys. Mau nanya nih, sudah kelihatan belum? Udah kelihatan belum ya teman-teman ya? Kalau sudah kelihatan, saya boleh lihat di kolom chatnya, Kak. Oke, oke. Sudah ya, sudah kelihatan ya. Oke, baiklah. Kalau gitu, kelihatannya full atau gimana nih? Jangan-jangan saya salah share. Gawat juga kalau saya salah share. Yang kelihatan yang full atau yang gimana, teman-teman? Sudah kelihatan yang full. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Jadi, mungkin di sini ada teman-teman yang belum kenal saya. Saya perkenalan diri sebentar dulu. Siapa tahu ada yang belum kenal. Di pagi hari ini, saya mau ingin memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya adalah... nggak jalan nih. Nah, nama saya adalah Lisa, saya adalah training manager, teman-teman. Sebagai training manager di Young Living Indonesia, tentunya fungsi dan tugas dan kewajiban saya adalah memanage training gitu ya. Maksudnya saya mengatur gitu supaya bagaimana caranya training di Young Living Indonesia itu bisa sesuai kebutuhan kah, lalu materinya sesuai dengan yang sedang dipromosikan kah, atau materinya dibuat panjang kah, atau materinya dibuat pendek kah, itu adalah tugas saya. Karena saya adalah training manager. Jadi saya memanage atau mengatur training. Di Young Living bukan cuma satu loh training manager cuma satu, tapi manajer ada lagi. Nih, ada teman saya juga. Teman saya namanya Leslie, dia adalah marketing manager. Jadi dia yang akan memanage atau mengatur semua hal tentang marketing di Young Living. Mau itu promonya, mau itu Mailchimp-nya, mau itu komunikasinya, mau itu bagaimana cara menyampaikan promo-promo kita gitu ya. Strateginya bulan ini promonya apa, bulan depan apa, bulan ini ada occasion apa, bulan depan ada festive apa, semua akan disesuaikan. Ini adalah tugasnya dari marketing manager. Jadi, seorang manajer pasti akan memanage atau mengatur sesuai dengan fungsinya dia. Eh, ngomong-ngomong ya teman-teman ya, di Young Living ada kedatangan seorang manajer lagi loh. Oh, bukan seorang sih, satu manajer lagi kedatangan kita di Young Living. Yaitu adalah lemak manager. Kalau tadi saya training manager, teman saya ada marketing manager, Mas Aris adalah national sales manager, Kakak Citra juga berperan di area sales manager untuk mengatur sales. Tapi ada satu lagi kita kedatangan lemak manager. Menurut teman-teman kira-kira lemak manajernya namanya siapa? Udah ada yang tahu belum ya? Ada yang tahu nggak? Kakak Risca, Kakak Dina, sudah pada dapat bocoran nih. Yang lain ada yang tahu nggak namanya siapa? Yes. Jadi di Yang Living Indonesia kita kedatangan manajer baru guys. Namanya Lemak Manager, yaitu Black Ginger PMF. Menurut teman-teman, kalau saya ngatur training, kalau Kakak Leslie ngatur marketing, kalau Mas Aris, kalau Citra mengatur sales, Lemak Manager fungsinya kira-kira mengatur apa teman-teman? Boleh lihat ya di kolom chat supaya kita sama-sama ini nih. Untung aku nggak jawab papi.
Mengatur apa kira-kira lemak manager ini? Yes, bener banget teman-teman, mengatur lemak gitu ya. Kalau Papi Ir tuh dia karena conduct and compliance manager, dia mengatur kondaknya, dia mengatur gimana bisa comply. Nah, karena kita kedatangan manajer baru di Yang Living Indonesia, maka si lemak manager ini fungsinya adalah mengatur lemak karena memang itu adalah tugasnya dia gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau ingat-ingat, apa dia namanya? Itu loh ada jahe-jahenya. Ingat aja, dia adalah manajer baru di Yang Living Indonesia, si lemak manager, yaitu Black Ginger PMF. Kalau teman-teman mikir, eh apa deh ini fungsinya? Gue lupa lagi Black Ginger PMF. Nah, mana namanya PMF lagi? Apa deh? Fungsinya apa deh? Fungsinya adalah mengatur lemak karena dia lemak manajer terbaru di Yang Living Indonesia. Semoga cukup jelas ya. Kalau kira-kira sampai sini teman-teman sudah cukup jelas belum tentang fungsinya si Black Ginger PMF? Saya boleh tahu kah? Jadi enak nih kita interaktif nih ngobrol-ngobrolnya. Sudah cukup kebayang belum ya fungsinya si Black Ginger PMF ini? Boleh saya lihat di kolom chatnya kah? Karena dia lemak manager. Oh, sudah cukup jelas ya. Nah, kalau udah cukup jelas sepertinya trainingnya udah selesai loh seharusnya. Kan udah jelas gitu ya. Black Ginger PMF apa fungsinya? Ngatur lemak karena dia si lemak manager gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau lebih lanjut, saya lanjutin sebentar boleh ya. Walaupun sudah jelas, walaupun sudah kebayang, oh dia ngatur lemak gitu. Eh, tapi tahu nggak? Di balik dia mengatur lemak, ada menurut saya ya, ini bukan keajaiban, tapi apa yang namanya ya? Ada hal-hal menarik yang luar biasa juga yang sebenarnya kalau kita tahu gitu ya, mungkin kita akan tambah amazed dengan si lemak manager terbaru ini ya di Yang Living Indonesia. Kalau gitu izinin saya mendongeng sebentar ya. Saya mau mendongeng juga nih si lemak manager ini. Yang namanya Black Ginger PMF ini adalah produk yang sudah melewati berbagai uji klinis. Jadi teman-teman, jangan takut nanti kita akan sama-sama lihat buktinya apa kalau dia memang lemak manager. Tapi sebelum kita cerita-cerita ke sana, teman-teman tahu nggak kabar baiknya tentang lemak manager terbaru kita ini? Dia kabar baiknya dia bukanlah suplemen, tapi baca baik-baik, dia obat bahan alam. Jadi dia bukan lagi suplemen, bukan lagi bukan kosmetik, bahkan bukan aromaterapi, tapi seneng banget. Terima kasih kepada Yang Living Indonesia dan tim yang sudah membuat ini menjadi obat bahan alam gitu ya, atau traditional medicine. Jadi mungkin kita agak lebih leluasa nih ngobrolnya pagi hari ini karena dia memang obat bahan alam atau traditional medicine. Nah, dia diambil dari black ginger, turmeric, dan mulberry. Udah kelihatan dari sini ya, black ginger, mulberry, turmeric. Nanti kita lihat sama-sama ya, black ginger apa, turmeric apa, mulberry apa. Tapi yang jelas teman-teman, kita mulai lagi dong yang berikutnya. Bahwa akhir-akhir ini pasti teman-teman setuju tren gaya hidup sehat itu memang meningkat gitu ya. Makanya banyak banget orang kayaknya sekarang terpadel-padel karena mereka mengerti kesadaran kesehatan itu penting. Karena gaya hidup sehat lagi in banget nih, lagi hype banget nih. Orang langsung tahu kesehatan itu penting. Ketika kita sama-sama mulai banyak yang menyadari bahwa kesehatan itu penting, jadinya banyak orang juga mulai menyadari kegemukan itu salah satu sumber penyebab penyakit. Banyak banget darah tinggi, penyakit jantung koroner, trigliserida tinggi, LDL tinggi, lemak visceral tinggi. Akhirnya semuanya mengacu kepada berbagai macam penyakit karena apa? Karena kegemukan. Nah, ketika banyak orang lebih menyadari kegemukan adalah sumber penyebab penyakit, akhirnya semua orang gitu ya, banyak banget orang berniat untuk kurus, berniat langsing. Kenapa? Bukan cuma karena gaya-gayaan, tapi emang beneran penyebab penyakit itu salah satu sumbernya kegemukan sehingga orang-orang berlomba-lomba untuk berniat langsing. Dengan demikian teman-teman semuanya, akhirnya yang terjadi trennya adalah ini dia. Banyak orang mulai olahraganya kenceng, ngerasa nggak sih? Ada yang terpadel-padel kayak saya, ada yang berlomba berlari-lari, bukan berlari dari kenyataan hidup, tapi berlari menuju tujuan untuk bisa lebih sehat. Ada yang tenis, ada yang bulu tangkis, banyak banget. Ada yang cuma jalan sehat, tapi olahraga itu jadi sekarang tuh
udah bukan lagi saking sadarnya dengan kesehatan, olahraga tuh dari bagian dari lifestyle, bagian dari status sosial juga kadang-kadang ya olahraga itu. Saking semua orang sekarang makin banyak yang menyadari pentingnya hidup sehat. Nah, karena tren olahraga ini lagi kenceng banget, bukan cuma itu teman-teman. Diet ekstrim pun dilakukan supaya berlomba-lomba menjadi langsing. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju langsing. Ada yang pilih olahraga, ada yang pilih diet ekstrim sampai nggak makan, atau misalnya sampai cut beberapa nutrisi, karbo kah yang di-cut. Semuanya sah nggak? Saya tidak akan menilai dan menjudge di sini ya, tapi saya cuma mau cerita, saking kesehatan itu penting, banyak sekali orang sekarang memilih jalan olahraga atau diet ekstrim. Atau banyak juga yang memilih jalan ini, industri obat diet. Makanya industri obat diet tuh lagi booming banget sekarang sehubungan dengan tren gaya hidup sehat ini. Yuk kita lihat sebentar yuk. Emang obat diet yang lagi booming tuh apa sih gitu ya? Tanya bentar deh ke teman-teman deh. Teman-teman tahu nggak sih obat-obat diet yang lagi booming atau yang teman-teman kenal deh? Kira-kira nggak usah pakai namanya, ini aja. Cara kerjanya ngapain? Hai Kakak Bella, lo udah pilates kah pagi hari ini? Teman pilates aku nih Kakak Bella. Jadi boleh tahu nggak teman-teman semuanya? Ada yang tahu nggak kira-kira obat pelangsing, pil pelangsing, obat diet yang lagi ngetren atau yang mungkin teman-teman tahu ada apa aja? Boleh tahu, kalau boleh tahu saya tunggu di kolom chatnya. Oh, oke, GLP-1. Ozempic ini lagi hype banget karena dia memang GLP-1 sekali. Em, Kemudian apalagi oke. Ozempic semuanya ya, semua ngomongnya Ozempic karena memang itu lagi tren banget Ozempic itu karena dia GLP, dia akan membuat lambung kita tuh berasa kenyang terus karena lambungnya berasa penuh terus, jadi kitanya males makan gitu. Emang ini lagi hype banget deh. Tapi sebenarnya banyak banget obat diet pelangsing yang lagi beredar dan lagi hype. Kita lihat ya. Penekan nafsu makan. Jadi kalau penekan nafsu makan itu biasanya dia bikin kerja otak itu membuat kita merasa kita nggak lapar, nggak ada sinyal lapar jadinya. Itu boleh, ya itu saya tidak menjudge ya. Saya hanya ingin ngasih tahu, kebanyakan obat diet berusaha untuk defisit kalori. Karena kalau mau mendapatkan berat badan yang ideal, caranya sebenarnya adalah kalorinya di defisit, kalorinya di cut, atau energinya dibakar lebih banyak gitu ya. Jadi yang masuk lebih sedikit, yang keluar harus diperbanyak. Cuma itu doang sih caranya. Akhirnya banyak banget yang membuat ini dengan berbagai macam cara-cara. Salah satunya kalau defisit kalori, yaitu ditekan nafsu makannya. Jadi rasa laparnya nggak ada karena yang bekerjanya ada di otak. Memang ada hal yang perlu diperhatikan. Kalau memang ini yang dipilih, yang perlu diperhatikan adalah dia bisa menimbulkan efek samping, teman-teman, dan ketergantungan juga. Udah gitu nggak semua orang cocok dan kebanyakan penekan nafsu makan ini menggunakan resep dokter, meaning susah untuk mendapatkannya. Dan efek sampingnya mual, mulutnya kering, jantung berdebar. Ada lagi yang nggak memilih menekan nafsu makan. Ada yang memilih minum yang seratnya tinggi, psyllium biasanya. Jadi dia membuat lambung itu terasa lebih penuh dan akhirnya kita jadinya ngerasa kenyang terus. Nah ini akhirnya ada yang harus diperhatikan juga, which is lambungnya jadi kembung, banyak gas. Kadang-kadang baik ada saudara saya yang memang karena dia kurang minum, tapi menggunakan serat tinggi, akhirnya dia konstipasi susah sekali BAB-nya gitu ya. Jadi dia ada efek atau ada hal yang harus kita perhatikan. Atau meal replacement, ini banyak banget tren meal replacement, yaitu menggantikan satu atau dua kali makan. Ya itu mah pilihan ya teman-teman, boleh-boleh aja. Cuma memang ada yang harus diperhatikan dari meal replacement. Kalau kembali ke pola makan yang lama, jadi kalau dia tidak mengganti gaya hidupnya, terus kembali ke pola makan lama, biasanya yang terjadi apa? Ketika kembali dia ngamuk atau kita bilang balas dendam gitu ya. Dan hal yang harus diperhatikan untuk meal replacement, rasanya kadang-kadang bikin bosen. Jadi rasa bosen ini juga menjadi tantangan. Berapa lama orang ini akan tahan untuk meal replacement terus-terusan? Karena rasanya kadang-kadang bikin bosen gitu ya. Boleh ya silahkan, itu kan tren yang sedang terjadi sekarang. Lalu fat blocker ini biasanya dia membuat supaya lemak di usus itu tidak diserap.
dia menghambat penyerapan lemak. Nah, emang kalau fat blocker ini gak enaknya apa? Tinjanya jadi berminyak biasanya, fesesnya atau ketika BAB jadi berminyak. Akibatnya adalah rasanya nggak nyaman banget karena tinjanya berminyak itu tidak tidak enak lah, tidak nyaman lah gitu. Lah, jadi ada berbagai macam cara yang dilakukan kalau untuk mengkat kalori, defisit kalori. Boleh ya silahkan, itu adalah pilihan tentunya. Namun ada hal-hal yang harus diperhatikan dari setiap cara kerja obat-obat ini, defisit kalorinya. Atau ada juga yang nggak memilih defisit kalori. Ada juga yang memilih pencahar dan diuretik. Kalau pencahar itu dia mempercepat pengeluaran pengeluaran dari makanan yang ada di usus gitu ya. Cuma memang ada hal yang perlu diperhatikan lagi. Berat badan memang turun. Namun karena dia cepat-cepat pencahar dikeluarkan, nggak enaknya adalah mungkin berat badannya turun dari isi ususnya, bukan lemak tubuh. Dan kemudian diarenya itu yang kayaknya paling nggak nyaman ya kalau pakai pencahar tuh nggak nyamannya di situ. Atau diuretik. Diuretik ini meningkatkan pengeluaran cairan lewat urin atau lewat pipis. Ya memang yang perlu diperhatikan adalah penggunaan yang nggak tepat itu bikin dehidrasi juga karena kebanyakan cairan yang keluar gitu ya teman-teman. Nah, saya tadi mau cerita tentang berbagai macam cara-cara yang dilakukan sampai akhirnya booming nih akhir-akhir ini obat-obat diet, obat-obat pelangsing tuh booming banget. Boleh dilakukan, itu adalah pilihan dari semua setiap orang gitu ya. Saya hanya mau cerita ada hal-hal yang harus diperhatikan. Cuma apapun yang dipilih, mari kita sama-sama melihat nih teman-teman yang harus diperhatikan juga adalah ini. Penurunan berat badan tidak sama dengan penurunan lemak. Jadi saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Kalau berat badan turun menurut teman-teman sudah pastikah lemaknya turun? Belum tentu loh teman-teman, karena berat badan itu terdiri dari berbagai macam faktor, bukan cuma lemak aja gitu ya. Kalau misalnya berat badannya yang turun dari air, lemaknya berkurang nggak? Belum tentu. Kayak tadi diuretik, yang keluar itu airnya. Berat badannya turun, turun. Lemaknya turun nggak? Belum tentu, karena kebanyakan yang keluar air. Kalau isi usus yang keluar misalnya pencahar atau misalnya tadi fat blocker gitu ya, berat badan turun, turun dong pasti. Tapi lemaknya berkurang nggak? Belum tentu juga. Atau misalnya cadangan karbohidratnya yang turun, tapi belum tentu lemaknya ikutan turun. Nah, kalau lemak tubuhnya yang turun, ini sebenarnya target yang diinginkan. Kenapa? Karena lemak tubuh itulah yang paling berbahaya untuk kesehatan, terutama kalau dia adalah visceral fat. Nah, ini yang justru sebenarnya menjadi target kita adalah yang ini teman-teman. Visceral fat atau lemak, lemak itu ada banyak, salah satunya terdapat di bawah kulit. Visceral fat itu adalah lemak yang tersimpan di dalam rongga perut kita dan dia itu menutupi organ-organ kita gitu. Hati, pankreas, usus, mungkin juga ada di sekitaran ginjal gitu ya. Itu dia menutupi di sana. Kalau lemak di bawah kulit tuh bisa kita cubit kayak gini nih teman-teman. Tapi visceral fat itu nggak bisa kita cubit karena dia menutupi organ-organ kita di dalam perut kita gitu. Nah, permasalahannya adalah kalau visceral fatnya ini berlebihan, ini lemak ini bukan hanya jadi tempat menyimpan energi kita gitu, tapi juga menghasilkan zat peradangan. Jadi kalau kebanyakan lemak yang menutupi hati, ginjal, usus, zat peradangan terjadi, dia mengganggu kerja organ. Jadi ruang organnya itu jadinya apa namanya ruang organ bekerja tuh jadinya sempit gitu teman-teman. Kalau banyakkan lemak yang ada di hati menutupi hati jadinya fatty liver. Nah, ini bisa membuat kalau lemaknya kebanyakan menutupi pankreas, pankreasnya berat kerjanya, meningkatkan resiko diabetes. Pembuluh darah juga akan lebih rentan kalau lemaknya dalam bentuk trigliseridanya mengalami gangguan. Jadi kesimpulannya teman-teman semuanya, dalam menurunkan berat badan harus diingat yang paling sehat, yang sebenarnya apabila target kita adalah menuju kesehatan tadi, tren hidup sehat tadi, yang mau diturunin adalah lemak tubuh terutama visceral fat. Jadi target kita bukan cuma sekedar berat badan yang turun gitu teman-teman, tapi ngebantu ngurangin lemak yang paling berbahaya, yaitu ini visceral fat tadi yang menutupi organ-organ kita. Nah, saya coba jelaskan kembali di sini. Teman-teman sekalian, yang kita inginkan kan bukan sekadar turun berat badan, tapi
tapi perbaikan komposisi tubuh. Komposisi tubuh yang mana? Lemaknya turun, visceral fatnya turun, massa ototnya jangan turun, yang turun lemaknya aja, kadar airnya seimbang, persentase lemaknya juga membaik. Karena sebagai contoh ya teman-teman, saya kasih contoh nih. Ada dua orang, berat badannya sama. Yang satu A berat badannya 70 bilanglah ya. Yang satu B sama berat badannya 70. Tapi yang A lemaknya 35% doang dari persentase dari persentase berat badan tubuhnya. Yang B lemaknya 25%. Yang A ototnya sedikit. Yang B ototnya lebih banyak. Menurut kamu, walaupun kelihatannya sama-sama 70 kilo, yang lebih sehat yang mana? Saya boleh lihat nggak di kolom chatnya? Mana yang lebih sehat? A atau B? Saya boleh lihat ya di kolom chatnya ya teman-teman. A atau B? Yang oke kayaknya ini everyone ya. Oke B. Lalu yang Kakak Rina B, Kakak Bella B, Kakak Lidiawati B. B. Kebanyakan B ya yang lebih sehat ya. Ototnya lebih banyak. Bener bang. Betul sekali teman-teman. Yang lebih sehat adalah yang B karena lemaknya lebih sedikit, ototnya lebih banyak. Jadi yang mau kita tuju sebenarnya bukan cuma menurunkan berat badan. Karena penurunan berat badan kayak tadi bisa jadi cuma turun dari airnya, bisa jadi cuma turun dari isi ususnya tanpa adanya penurunan lemak dan ototnya tidak terjaga. Jadi ini yang harus kita perhatikan ya teman-teman. Yang paling penting adalah menurunkan lemaknya karena itu yang berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, jadi kesimpulannya ada di sini. Ini dia nih. B lebih sehat yang menentukan kesehatan bukan hanya berat badan tapi komposisi tubuh salah satunya adalah visceral fat yang tadi sangat berbahaya tadi. Maka dengan demikian saya senang banget memperkenalkan si lemak manager terbaru di Young Living yaitu Black Ginger PMF yang bekerjanya bukan bekerja di otak, bukan bekerja di lambung, bukan mempercepat BAB, bukan meningkatkan urinasi, tapi dia adalah si lemak manager. Dia yang meningkatkan metabolisme lemak di tubuh kita. Nanti pelan-pelan kita akan cerita ya, gimana sih cara kerjanya dia bisa ningkatin lemak di tubuh kita gitu ya. Bisa meningkatkan metabolisme lemak di tubuh kita, kita belajar pelan-pelan ya. Saya mau cerita lagi. Nah, Black Ginger PMF ini isinya bukan cuma black ginger, tapi ada mulberry dan turmeric extract. Kita lihat di sini. Nah, jadi ada tiga nih teman-teman. Dia punya satu black ginger. Tunggu sebentar. Kok ada message masuk ke saya ya. Bentar ya guys. Sebentar. Maafkan aku. Oke, jadi teman-teman semuanya, apa namanya? Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi bahwa active ingredients-nya ada tiga, yaitu black ginger, lalu turmeric, lalu mulberry leaf atau mulberry extract. Jadi masing-masing punya fungsinya masing-masing. Tapi yang jelas, kalau si black ginger ini adalah lemak manager, turmeric ini adalah kunyit gitu ya, antioksidan yang berfungsi untuk juga anti nyeri. Jadi dia anti inflamasi, maaf, anti inflamasi dan memang anti nyeri juga. Lalu si mulberry extract ini fungsinya adalah sebagai glukosa manager atau gula manager. Kalau teman-teman membayangkan kenapa ya dia jadinya gula manager si mulberry leaf ini gimana sih ceritanya gitu. Jadi kalau kita makan karbohidrat nih teman-teman, misalnya kita makannya nasi, kue, gorengan tepung, kemudian juga kentang, atau yang manis-manis, itu kan semua karbohidrat tuh yang manis-manis itu. Kalau itu masuk ke tubuh kita, dicerna, dia akan menjadi glukosa dan disimpan dalam bentuk glikogen. Ingat aja dia akan menjadi glukosa. Nah, permasalahannya teman-teman, kalau dia tiba-tiba naik, kadar gula di dalam tubuh kita itu naik, dia akan langsung cepat turun juga gitu. Nah, permasalahannya kalau kadar gulanya naik dan dia cepat turun, ketika dia turun yang kita rasakan adalah lapar. Kebayang nggak kalau kita sering makan karbo, naik, turun lapar. Naik lagi karena udah diubah dia jadi gula, turun lagi lapar. Naik lagi, turun lagi lapar. Kita jadi pengen makan terus teman-teman. Kalau memang tidak ada gula manajernya, kalau nggak ada glukosa manajernya. Jadi itu yang dinamakan peningkatan apa namanya peningkatan insulinnya tuh kayak begini nih.
Dia naik turun naik turun naik turun itu bikin kita pengen makan mulu. Rasanya pengen makan lagi deh. Rasanya lapar lagi deh. Nah, fungsinya si mulberry leaf ini dia akan mengatur supaya jangan naik turun begini nih, supaya lambat. Jadinya kalau dia lambat-lambat masuknya, akhirnya kita nggak pengen sering makan. Pengen makannya bisa diatur gitu. Kalau teman-teman membayangkan gudang, misalnya ini ada gudang nih. Misalnya ada gudang lemak gitu ya di dalam tubuh kita ini ceritanya gudang lemak. Kalau teman-teman bayangin ya, bayangin aja gudang lemak. Nah, si black ginger ini tadi kan lemak manager. Dia fungsinya membuka jalan belakang supaya lemak-lemak yang ada di gudang ini dikeluarin sama si black ginger. Karena dia adalah lemak manager gitu ya. Sementara si mulberry leaf ini dia kan glukosa manager. Karena kalau glukosanya itu kebanyakan, maka dia akan lama-lama disimpan di dalam hati dan otot. Ya betul. Lalu kalau itu juga tidak bisa nampung, dia akan disimpan juga jadi lemak gitu ya. Plus kalau nggak ada glukosa manajernya, dia akan begini-begini, bikin kita cepat lapar lagi, pengen makan lagi. Makanya kalau sebagai gudang, si mulberry leaf ini, si gula manajer ini akan buat supaya truk mengangkut gulanya itu jalannya nggak gini-gini, jalannya pelan gitu. Sehingga bisa diatur. Jangan sampai kita makan lagi, makan lagi, makan lagi jadi lemak lagi. Makan lagi jadi lemak lagi. Gudangnya ntar penuh. Makanya mulberry leaf itu akan menjadi truk yang jalannya pelan-pelan supaya gudangnya jangan cepat penuh. Lalu black ginger ini akan membuat gudangnya, isi si lemak di dalam tubuh kita ini bisa dikeluarin. Nah, terus si kunyit atau turmeric fungsinya apa Kak Kalisa? Dia antioksidan dan dia anti peradangan, anti inflamasi. Supaya gudangnya tetap sehat. Kalau banyak inflamasi, gudangnya ntar nggak sehat kerjanya, nggak bisa deh lemaknya dikeluarin gitu ya. Jadi ini adalah Black Ginger PMF ini emang udah lengkap banget sih teman-teman. Ada gudang di dalam tubuh kita, si Black Ginger ini membuat supaya jangan cepet nih truk lemaknya masuk ke dalam gudangnya pelan-pelan aja ya, supaya nggak lapar mulu gitu. Terus si black gingernya akan membuat oke 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 gudangnya memang udah banyak nih, udah penuh nih. Ayo 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 kalau gitu kita keluarin lemak-lemaknya gitu ya. Nah, si turmeric membuat sehat-sehat ya semuanya pekerjaannya supaya bisa dikeluarin lemaknya gitu ya. Sampai sejauh ini kira-kira cukup jelas atau gimana teman-teman? Saya boleh lihat kah di kolom chatnya? Cukup jelas nggak ya? Jelas ya Kakak Bella. Yang lain jelas kah? Jelas ya, oke. Baik, kalau udah jelas, aduh seneng banget. Kita boleh lanjut ya kalau sudah jelas ya. Oke, semoga analogi-analogi yang saya kasih itu bisa membuat kita lebih mudah mengertinya gitu ya. Lanjut ya Kakak Ati ya, cus lanjut. Lah, kan tadi saya udah cerita nih, si mulberry leaf ini dia membuat supaya jangan naik turun, supaya kita nggak sering pengen makan. Dia manajernya si gula. Manajernya lemak, black ginger gimana dong cara kerjanya Kakak Lisa? Nah, ini dia cara kerjanya si lemak manajer kita. Jadi, kalau kita makan teman-teman yang makan berlemak gitu ya dan kelebihan, maka lemak-lemak itu akan diubah menjadi trigliserid di dalam darah kita. Kalau dia disimpan di dalam sel lemak, tadinya oke-oke aja karena memang tubuh kita butuh lemak untuk energi. Jadi boleh nggak makan lemak? Boleh. Kalau lemaknya lemak sehat dan tidak kebanyakan. Begitu kebanyakan udah nggak bisa nampung lagi nih gudangnya yang tadi, akhirnya nggak berfungsi sel lemak kita. Akhirnya kebanyakan lemaknya menjadi obesitas. Nah, ini yang terjadi di dalam tubuh kita. Kalau kebanyakan lemak yang masuk akhirnya dia tidak berfungsi nih sel lemaknya jadinya obesitas gitu ya dan terjadi peradangan kronis. Lalu black ginger ini kerjanya bagaimana? Tada, nih dia nih. Kalau ada yang masuk fat, lemak yang masuk kan diubah menjadi gliserol sama nah, sama trigliserida juga. Si black ginger ini fungsinya adalah memecah si sel lemak tadi itu. Jadi dia tidak menguras air, dia nggak menekan rasa lapar, tapi berdasarkan penelitian, black ginger ini membantu supaya dipecah si lemaknya tadi, degeneration. Sesudah dipecah, diubah jadi energi sama dia. Kakak Lisa kenapa sih harus dua degeneration and burn? Iya,
Kalau cuma dipecah doang, tapi nggak jadi energi, nanti dia berubah jadi lemak lagi. Jadi setelah dipecah harus diubah jadi energi, harus dibakar lemaknya. Jadi ada dua loh fungsinya si black ginger ini. Udah lemaknya dipecah, dibakar lagi sama dia, jadi energi, baru deh lemaknya bisa keluar karena udah jadi energi gitu ya. Maka dengan demikian teman-teman, tadi kan ada black ginger, tadi kan ada ini ya, sebentar ya, saya cerita di sini ya. Kan tadi kan ada black ginger, ada black ginger PMF, ada kunyit yang tadi antioksidan, ada mulberry leaf si glukosa manager. Maka sekarang saya akan banyak cerita ke black ginger ya. Ini adalah cara kerja black ginger. Jadi manfaatnya apa di dalam tubuh kalau udah ngerti cara kerjanya Kak Kalisa? Ini dia manfaatnya. Black ginger derived PMF itu fungsinya yang pertama dia membantu mengurangi lemak dan kadar trigliserida dalam darah. Lemaknya lemak perut yang tadi saya cerita. Trigliserid itu kalau teman-teman ikut yang kemarin cerita yang dari dokter kardiologis, kalau memang trigliseridnya tinggi itu dia akan bisa mengakibatkan plak lah di dalam pembuluh darah kita dan itu akhirnya nanti menujunya kemana ke penyakit jantung koroner dan stroke menujunya ke sana. Black ginger PMF ini sudah saya cantumkan sumbernya. Dia bisa membantu mengurangi lemak di area perut dan trigliserida dalam darah juga bantu. Jadi lingkar pinggangnya itu akan terbantu sekali dengan ini. Dan itu adalah menujunya kemana? Metabolic syndrome. Dia juga membantu meningkatkan penggunaan lemak. Jadi kalau kita olahraga nih teman-teman, biasanya tubuh kita paling pengennya yang cepat aja dia mengambil cadangan energinya dari glukosa atau karbohidrat dan itu boleh. Nanti dijelasin di bawah ya. Oh, nanti aja deh saya jelasinnya sambil menjelaskan bukti-bukti ilmiahnya. Tapi yang jelas untuk teman-teman yang pengen olahraga dan rajin olahraga, ketika minum Black Ginger PMF akan dipastikan lemaknya yang terbakar sebagai sumber energi kalau kamu olahraga gitu ya. Ini nanti saya cerita di bawah. Ini keren banget, saya seneng banget. Terus dia meningkatkan kekuatan genggaman, hand grip strength pada kedua tangan kiri maupun kanan. Ini saya sudah cantumkan semua sumbernya. Jadi untuk kamu-kamu yang olahraganya perlu hand grip yang kencang, padel, raket, tenis, pingpong, bulu tangkis gitu ya. Kalau di padel tuh kita suka bilang gini, lu kayaknya salah raket kali lu, jadinya suka geter tuh, jadinya sakit tuh misalnya hand gripnya ya. Kayaknya lo salah raket, ganti raket deh gitu. Kalau mau ganti raket boleh nggak? Boleh dong. Tapi sekarang udah ada temuan baru. Kamu pakai aja Black Ginger PMF. Nih, dia akan meningkatkan kekuatan genggaman tangan. Jadi gripnya tuh kenceng gitu. Nggak geter lagi. Kakak Lisa tahu dari mana? Sudah saya buktikan teman-teman. Dan sudah ada juga sumbernya gitu ya. Terus fungsinya dia membantu mengurangi lemak visceral yang tadi saya cerita. Justru lemak yang menutupi organ itu yang akan dibantu untuk dikurangin sama dia. Jadi dia nggak bikin nafsu makan kurang, nggak ngeluarin air, bukannya ngeluarin isi usus, tapi justru dibongkar yang paling penting untuk kesehatan trigliserid ini sama juga lemak visceral yang nutupin organ-organ tubuh tadi gitu teman-teman. Terus udah gitu dia bantu meningkatkan pengeluaran energi juga di seluruh tubuh. Makanya kadang-kadang kalau teman-teman perhatiin ya, habis minum Black Ginger PMF, kadang ada yang ngerasa, ih kok gue agak-agak panas ya? Ya karena dia akan meningkatkan pengeluaran energi pada seluruh tubuh. Oke, sampai sini cukup jelaskah teman-teman? Karena saya mau lanjut dengan hasil penelitian-penelitian ilmiah yang akan mendukung yang barusan saya ceritain. Oke. Ada lagi? Jelaskah? Nanti kalau pertanyaan-pertanyaan saya jawab di belakang boleh ya, supaya kita konsen dulu di sini ya. Jelas ya? Oke, saya lanjut ya kalau gitu ya. Ini adalah hasil dari penelitiannya. Yuk kita lihat penelitiannya teman-teman semua. Udah jam berapa nih? 10.48. Aduh. Oke. Jadi ini adalah clinical studies-nya yang dilakukan oleh Black Ginger PMF. Ini ingin ngasih tahu teman-teman kayak tadi saya cerita bahwa ketika tubuh kita berolahraga misalnya ya, biasanya tubuh menggunakan cadangan energi yang paling cepat yang paling tersedianya cepat gitu, glikogen yaitu di karbohidrat. Tapi nanti akan ada penelitian tersendiri, kita akan melihat apakah black ginger to PMF benar-benar membakar lebih banyak lemak.
Nah, ini adalah hasil penelitiannya nih teman-teman. Dia beneran gak sih membakar banyak lemak gitu ya? Ternyata kalau teman-teman lihat hasilnya di sini, setelah mengkonsumsi black ginger PMF, tubuh membakar 1,67 kilokalori. Lalu meningkat di minggu ke-12, tubuh membakar hampir 2 kilokalori per menit. Artinya, black ginger PMF tidak hanya membantu memecah lemak yang tadi saya cerita, tapi dia akan benar-benar mengubah lemak dibakar jadi energi. Nah, ini adalah buktinya. Keren ya teman-teman ya. Dia bukan cuma ngubah lemak, memecah lemak, tapi dia bakar lemak yang udah dipecah supaya bisa jadi energi dan lemaknya jadinya berkurang. Lalu apalagi sih? Ini pertama clinical studies yang pertama. Jangan sampai yang dibakar adalah karbohidratnya atau cadangan karbo, tapi yang dibakar memang cadangan lemaknya gitu. Nah, lalu kita lihat lagi nih, yang ini dia. Ini adalah cerita tentang Black Ginger PMF yang memang promote fat consumption. Jadi ini ceritanya gini nih teman-teman. RQ itu adalah sumber energi utama yang digunakan tubuh. Bisa karbohidrat, bisa lemak. Kalau RQ-nya adalah satu, berarti tubuh lebih banyak membakar karbohidrat. Tapi kalau RQ-nya 0,7, tubuh lebih banyak membakar lemak. Ini adalah orang-orang yang pakai Black Ginger PMF. Ini adalah yang kontrol grup. Saya boleh tanya nggak? Baik, sama-sama ya. Yang kontrol grup itu RQ-nya berarti berapa dan dia lebih banyak membakar karbohidrat atau lemak. Nih, RQ-nya 1 itu karbohidrat, RQ-nya 7 itu adalah lemak yang dibakar. Kalau yang kontrol grup dulu deh. Yang kontrol grup kan segini nih RQ-nya, nih respiratory quotient-nya. Kira-kira yang kontrol grup ini membakarnya karbohidrat atau lemak, teman-teman? Boleh saya lihat ya di kolom chatnya ya. New for new. Membakarnya apa? Oke. Iya Kakak Risca. Jadi yang kontrol grup ini akan membakarnya karbohidrat. Emangnya nggak boleh ya membakar karbohidrat? Ya boleh-boleh aja dong. Cuma yang kayak tadi itu, yang tidak enaknya dia akan begini. Jadinya lebih lapar lagi, lebih cepat lapar lagi, lebih cepat lapar lagi. Dan yang kedua adalah pembakarannya tuh kalau dia ngebakarnya di lemak, enaknya lemak tubuh kita berkurang karena itu yang paling berbahaya bagi tubuh. Tapi kalau dia membakarnya adanya simpanan karbohidrat di otot, itu yang nggak enak. Ototnya jadinya nggak firm, nggak besar. Padahal kita butuh banget otot supaya tubuh kita lebih kuat dan kita juga punya otot yang baik untuk menunjang imunitas tubuh kita gitu ya. Jadi itu kenapa bagus banget kalau yang dibakar adalah lemak. Ini dia fat consumption-nya adanya di grup yang memakai Black Ginger PMF gitu. Nah, teman-teman udah terbukti nih. Jadi, teman-teman sekalian, buktinya sudah menyatakan bahwa pada kelompok yang mengonsumsi Black Ginger PMF, tubuhnya lebih efisien menggunakan lemak sebagai sumber energi. Akibatnya, kalau teman-teman olahraga, untuk kamu-kamu yang memang rajin olahraga, tubuhnya nggak perlu beralih untuk membakar karbohidrat, tapi yang dibakar adalah lemak. Dan lemak memang itulah yang mau kita bakar, memang itulah yang mau kita keluarkan karena itu yang paling berbahaya bagi kesehatan. Jadi teman-teman, kalau tubuh menggunakan karbo sebagai sumber energi boleh nggak? Boleh. Tapi tubuh yang sehat jangan bergantung pada satu sumber energi aja. Dia harusnya bisa beralih dari karbo atau dari lemak. Itulah metabolic flexibility. Black ginger PMF ini yang akan membantu supaya tubuh memanfaatkan lemak yang berbahaya bagi kesehatan tadi dan dijadiin sumber energi. Dan yang paling kerennya, si Black Ginger PMF bukan hanya memecah lemak tadi, dan ini adalah buktinya dibakar lagi sama dia, jadi dia benar-benar memanfaatkan lemak sebagai sumber energi gitu ya. Nah, oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Lalu apalagi sih bukti-buktinya Kakak Lisa tentang si Black Ginger PMF? Ini juga menyenangkan. Black Ginger PMF itu meningkatkan seluruh whole body energy expenditure. Jadi dia benar-benar meningkatkan pemakaian energi di dalam tubuh kita. Mari kita lihat teman-teman.
Nih dia. Pada grafik A, dia akan menunjukkan total keseluruhan peserta. Grafik B, teman-teman lihat deh. Ini presentasi lemak yang memang dibakar gitu ya, tubuhnya membakar lebih banyak energi. Ini adalah orang-orang yang memang obes atau orang yang kelompok lemak tubuhnya tinggi. Jadi untuk orang-orang yang memang kelompok lemak tubuhnya tinggi, ini benar di sini. Dibakarlah energi dalam tubuhnya. Ini buktinya. Tapi yang lebih keren lagi di C, ini adalah orang yang lemak tubuhnya nggak tinggi, lemak tubuhnya rendah. Jadi apa yang terjadi? Perbedaannya hampir nggak ada gitu teman-teman. Meaning tubuhnya tidak akan dibakar lemaknya sama Black Ginger PMF kalau memang lemaknya nggak berlebihan. Kalau memang tubuhnya udah merasa, oh ya udah deh, kalau kayak gitu caranya berarti memang tubuhnya nggak perlu dibakar lagi lemaknya. Pintar ya dia ya. Dia hanya akan membakar lemak yang memang kelebihan dalam tubuh. Tapi kalau lemaknya nggak kelebihan, nggak usah khawatir, nggak akan dibakar kalau lemaknya sama dia gitu ya. Nah ini adalah hal yang menyenangkan gitu dari Black Ginger PMF. Nah, memang yang tadi cerita di awal ada beberapa obat yang memang membuat kita makan lebih sedikit. Jadi Black Ginger PMF justru bukannya bikin kita defisit kalori, tapi dia akan membakar lemak yang kelebihan. Tapi kalau lemaknya nggak berlebih, nggak dibakar juga gitu sama dia teman-teman ya. Nah, eh, ini adalah bukti bahwa Black Ginger PMF ini kita bisa bilang lemak manajer yang sangat pintar gitu ya. Dia hanya akan membakar kalau lemak di tubuh seseorang kelebihan, kalau nggak kelebihan nggak dibakar kok sama dia. Nah, mari kita lihat bukti-bukti berikutnya tentang Black Ginger PMF berdasarkan penelitian clinical study-nya bahwa ternyata teman-teman boleh lihat di sini ini artinya apa? Ini males dengan BMI 24 sampai 30 ini dilakukan penelitian menggunakan Black Ginger PMF. Nah, kemudian ternyata hasilnya selama 12 minggu memang turun berat badannya rata-rata 1,3 kilo. Diukur dengan pengukuran lemak tubuh dan pembakaran lemak. Jadi terbukti Black Ginger PMF juga emang bisa membantu untuk menurunkan berat badan gitu ya. Tapi yang jelas berat badan yang diturunkan bagian mananya? Mari kita lihat lagi nih teman-teman. Ternyata di sini ada clinical study yang menyatakan bahwa ini tadi yang aku cerita. Visceral fatnya itu bisa berkurang 4,3 cm persegi. Ini adalah berarti volume ya. Lemak visceralnya turun, lemak subkutannya minus 9,5, subkutan itu yang ada di bawah kulit. Jadi total lingkar perut atau total lemak yang ada di perut itu turun 13,8 teman-teman semuanya. Dini sudah dibuktikan nih oleh Black Ginger PMF dengan penelitian-penelitian yang dilakukan di manusia. Jadi aku juga ceritanya enak gitu ya. Karena sudah ada penelitiannya, dongengnya enak karena udah ada buktinya bahwa Black Ginger PMF membakar lemak tubuh, apalagi kalau kamu olahraga, dipastiin yang dibakar adalah lemaknya. Lalu visceral fatnya emang benar-benar turun, subkutannya juga turun, sehingga keseluruhan lemak yang di sekitar perut kita itu sudah pasti turun. Jangan lupa ada turmeric yang akan membantu supaya tidak terjadi peradangan ya antiinflamasi, dan ada mulberry si glukosa manager juga supaya nggak bertambah nih lemak yang masuk ke dalam gudang lemak kita gitu ya teman-teman ya. Nah kalau gitu teman-teman mungkin ada yang berpikir, oh berarti ini untuk orang-orang yang memang lemak-lemaknya banyak ya. Belum tentu loh. Ada lagi nih teman-teman. Pada kenyataannya, seiring dengan bertambahnya usia, basal metabolic rate kita itu akan menurun. Basal metabolik itu ini teman-teman, kalori yang dibakar tubuh meskipun kita nggak ngapa-ngapain. Kita tidur pun, atau ada basal metabolic rate. Tubuh kita tetap membakar kalori gitu. Nah, ini adalah jumlah kalori yang dibakar walaupun kita nggak melakukan apa-apa. Bertambah usia kita, tubuh mulai lamban pembakarannya. Itu secara alami terjadi. BMR-nya turun. Maksudnya adalah ini. Tubuhnya udah mulai lamban nih ngebakarnya. Makanya mungkin ada yang tahu semakin bertambah usia kayaknya semakin susah deh gue nurunin berat badan.
Iya, karena metabolismenya turun dan itu memang terjadi secara alami gitu ya. Nah, kalau pola makannya nggak berubah, kehilangan energi jadi lebih mudah disimpan jadi lemak. Udah nuruninnya susah, lemaknya gampang banget numpuk lagi dalam tubuh gitu ya. Nah, ini dia lama-lama visceral fatnya makin meningkat dan makin meningkat. Yang paling nggak enak adalah kalau begitu bertambahnya usia, batal BMR-nya turun atau apa ya kita bilangnya ya, pembakarannya turun, metabolismenya turun, akhirnya yang lebih meningkat adalah orang-orang mengalami lebih banyak metabolic syndrome itu lebih banyak. Jadi begitu bertambah usia, metabolismenya turun, maka yang terjadi adalah metabolic syndrome, penyakit metabolic syndrome yang udah kita banyak pelajari di ya, apa namanya di Ning Syarat kemarin. Tekanan darah tinggi, visceral fatnya tinggi yang tadi menutupi organ, kemudian juga trigliseridanya tinggi, LDL-nya tinggi, sampai ke hipertensi juga. Ini yang nggak enaknya. Nah, fungsi Black Ginger PMF bukan cuma untuk yang tadi kelebihan lemak, tapi dia akan membantu supaya metabolismenya tinggi lagi untuk orang-orang yang memang sudah menua, sudah berumur. Dia akan mendukung metabolisme lemak sehingga tubuh lebih efisien memanfaatkan lemak sebagai energi. Jadi kesimpulannya, inilah dia lemak manajernya yang living terbaru. Si Black Ginger PMF mengoptimalkan pembakaran lemak dan trigliserida supaya jadi efektif. Kan tadi saya udah cerita di depan. Teruji menurunkan visceral fat. Barusan saya cerita dan udah ada bukti ilmiahnya. Membantu BMR yang tadinya turun, dia bisa membantu menaikkan metabolisme lagi. Dan karena BMR-nya turun, akhirnya banyak orang yang terkena yang terkena metabolic syndrome. BMF ini, Black Ginger PMF ini bisa membantu menurunkan sindrom metabolik gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman jadinya mikir, kalau gitu gue tawarin siapa ya? Kemana baiknya gue tawarin Black Ginger PMF ini? Kalau dengan demikian, yuk target marketnya berarti teman-teman ada dua aja kita kelompokinnya. Target market pertama orang-orang yang BMI-nya tinggi atau dia memang mengalami kelebihan lemaknya. Jadi kalau orang yang BMI-nya tinggi teman-teman, yang teman-teman bisa tawarkan adalah dia akan membakar visceral fat tadi yang ada di perut, yang akan menutupi organ-organ kita, dan dia akan tadi kan udah ada buktinya ya, keseluruhan lemak yang menutupi perut, lingkar perutnya juga akan menurun. Dia akan memanage kolesterol, trigliseridanya juga bantu turun. Memanage juga body weight atau berat badannya akan turun. Tapi ingat, bukan cuma itu aja, ada orang-orang yang sudah menua, yang metabolisme tubuhnya mulai menurun juga. Jadinya susah ngebakar lemak, lemak yang masuk juga gampang banget menjadi obesitas. Jadi target keduanya untuk orang-orang yang aging, orang-orang yang sudah menua, supaya metabolismenya preventif dengan baik dan terbakar dengan baik, meningkatkan produksi energi dalam tubuh yang tadi saya cerita di depan, dan memanage bagaimana kita bisa body weight ini atau berat badan ini bisa di-manage dengan baik. Dengan adanya dua target ini, yang kalau teman-teman mau tawarkan BMI-nya tinggi atau mungkin berat badannya berlebih atau aging, yang kedua adalah aging, maka ini akan menurunkan resiko metabolic syndrome, baik itu tekanan darah tinggi, LDL, triglycerid, visceral fat, eh, ini yang akan nantinya menujunya ke stroke atau ke PJK, penyakit jantung koroner gitu ya. Dan ini sudah ada buktinya nih teman-teman semuanya. Dari yang Living Brand Partners di Asia Pasifik, ini sebelum dan ini sesudah. Ini sebelum 104 lingkar pinggangnya, ini sesudah 93 cm lingkar pinggangnya di sini ya teman-teman ya. Jadi menurunkan berat badan iya, menurunkan lingkar pinggang iya, yang paling penting menurunkan visceral fat. Nah teman-teman semuanya, inilah dia Black Ginger PMF, harga brand partnernya 600.000 untuk 1 bulan. Kayaknya saya belum tulis ya. Maaf ya teman-teman, diminumnya 2 kapsul per hari. Ini boleh 1 kali minum 2 kapsul per hari. Boleh sebelum makan, pada saat makan, dan sesudah makan. Kalau Dokter Wu sendiri, dia adalah formulator atau yang menemukan Black Ginger PMF ini. Untuk teman-teman yang mungkin
sensitif perutnya gitu ya, boleh diminum setelah makan. Tapi 2 kapsul sehari diminumnya setelah makan boleh untuk teman-teman yang sensitif. Ini adalah harganya 600.000. Ini isinya untuk 1 bulan kalau minumnya 2 tablet lah ya. Dia bentuknya kayak gini. Jadi minumnya sehari 2. Ini akan habis dalam waktu sebulan. Harganya 600.000 yang menurut saya sangat terjangkau untuk 1 bulan 600.000 dengan khasiat yang tadi saya ceritain itu. Maka teman-teman inilah dia Black Ginger PMF yang akan membantu kamu dengan metabolisme tubuh kamu. Sebelum saya tutup, saya mau ada satu lagi, oh kayaknya belum ya. Jadi teman-teman semuanya, ini sebentar ya. Ini saya share lagi. Kelihatan nggak ya di screen-nya? Ini dia, kelihatan nggak teman-teman? Jadi teman-teman, sesi Q&A itu akan ada di minggu depan. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya-tanya tentang penyakit, sebenarnya kalau bertanya-tanya tentang ke sana nanti lebih baik itu akan dikonsultasikan ke dokter tertentunya dulu. Tapi banyak banget mungkin pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan. Ini kita bisa ask the formulatornya langsung dengan Dr. J. Taiwu. Dia adalah formulator atau penemu dari Black Ginger PMF ini. Ada Q&A session minggu depan dengan beliau langsung. Story behind Black Ginger PMF-nya juga ada minggu depan dengan beliau langsung. Jadi ini ada 2 sesi nih. Sesi pertama product knowledge-nya dulu bersama dengan saya. Q&A-nya bisa kita lanjutkan minggu depan. Apalagi kalau Q&A-nya menyangkut tentang berbagai macam metabolisme gitu ya. Dan tentunya apabila ada pertanyaan tentang penyakit, saya akan tetap sarankan konsultasi dulu kepada dokter terkait gitu ya. Oke, kalau gitu teman-teman, maka saya ingin mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya di siang hari ini bersama dengan Black Ginger PMF. Thank you. Oke, baiklah. Oke, teman-teman semuanya. Makasih juga teman-teman semuanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya coba ke atas ya. Saya coba lihat pertanyaan ya. Kalau ada berhubungan dengan penyakit-penyakit tertentu, mungkin agak baik untuk konsultasi dulu kepada dokter. Terus kalau tadi ada pertanyaan untuk anak, jadi saya sudah tanyakan juga ke dokter Jetayu, memang penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Black Ginger PMF ini kebanyakan adalah untuk orang dewasa gitu ya, bukan untuk anak. Tadi penelitian-penelitian yang tadi dilakukannya ke orang dewasa teman-teman, bukan ke anak-anak memang. Jadi beliau menyarankan kalau untuk Black Ginger PMF bagusnya memang digunakan untuk orang dewasa, tapi untuk anak-anak lebih baik berkonsultasi dulu. Tapi anyhow beliau akan hadir juga sih di sini minggu depan, bisa teman-teman tanyakan ya. Oke. Mulberry leaf kalau punya GERD tadi udah saya tanyakan juga mungkin lebih baik diminumnya setelah makan karena dokter Wu juga saya sudah tanyakan diminumnya jadinya sesudah makan untuk menghindari penyakit-penyakit yang memang sangat apa namanya yang sangat sensitif di kulitnya. Usia berapa tadi saya barusan sudah jawab juga karena dokter Wu juga menyatakan ini kan banyak kan dilakukan oleh orang dewasa ya gitu ya. Jadi untuk anak-anak lebih baik berhati-hati dan bertanya dulu kepada tenaga kesehatan terkait. Terus udah gitu ada lagi nggak ya. Kalau dikonsumsinya lebih baik 2 tablet sehari langsung gitu ya. Boleh pagi, boleh siang, boleh malam. Kalau memang sensitif silahkan dikonsumsi setelah makan. Diminumnya tadi saya sudah jawab juga ya Kakak Mariana. Sudah dijawab juga kapan diminumnya. Kalau membakar gula belum ada penelitiannya Kakak Eni, tapi memang si mulberry leaf itu akan membantu bukan membakar tapi supaya apa namanya insulin spike-nya itu nggak cepet gitu, nggak naik. Dia lambat jadinya perjalanannya gitu ya. Balance and burn masuk camilan deh jadinya Kakak Monika ya. Hasil penelitian ini apakah Oh, itu Kakak Leoni tadi ada ya yang tentang olahraga saya sudah cerita juga tadi ya bahwa ternyata ketika kita berolahraga justru pembakarannya diambil dari lemak bukan karbohidrat jadinya. Hmm,
Black ginger PMF ini tadi saya udah cerita juga teman-teman, untuk yang memang fatnya memang sudah baik dia tidak akan membakar. Tapi siapa tahu ada teman-teman yang mulai aging di usia 30 ke atas lah ya, metabolismenya udah mulai menurun, apalagi 40 ke atas tuh metabolismenya udah mulai menurun sekali. Itu yang dibutuhkannya ada di sana. Terus saya lihat lagi ya. Bulina, lingkar perut berkurang. Aku senangnya BAB lancar. Kalau makan mulai nakal, BAB lancar. Oke, makasih Bu Lina. Makannya tadi saya udah cerita ya teman-teman cara makannya. Semoga produknya permanen kok, nggak seasonal ya, Ibu Lidiawati. Yang dirasa setelah minum dari Kakak Lidiana, rasanya kalau lagi olahraga, karena saya meminumnya sebelum olahraga juga, itu tidak ada kenyang, pipis, bukan itu karena memang bukan itu targetnya. Targetnya dia akan membakar lemak. Jadi ketika berolahraga itu memang rasanya itu energinya keluar banyak. Udah gitu hand gripnya itu keluar, hand gripnya itu kencang banget gitu ya, terutama yang untuk olahraganya raketan. Kalau yang hari-hari biasa, dia tidak berfungsi untuk menekan nafsu makan, membuat kita jadinya kenyang terus, bukan di situ fungsinya, tapi lebih ke arah membakar lemak dan meningkatkan metabolisme. Jadi ada beberapa orang yang mungkin, kok kayaknya gue agak-agak panas ya, ya karena memang metabolismenya lagi dibakar. Nah, Kakak Witi, Kakak Witi memang hal ini kami sangat menyarankan sekali dibarengi dengan olahraga yang teratur, pola makannya juga baik. Cuma memang em, menyenangkannya tadi ya kalau penelitiannya yang tadi itu sudah menyatakan, wah ketika dia memang yang ini nih tadi ya. Di saya sebenarnya saya menggunakan ini. Ini pertanyaanku juga yang mana ya? Cara minum tadi udah ya. Oke, jadi teman-teman ini tidak saya tampilkan di sini, tapi memang saya sendiri menggunakan Black Ginger PMF ini, saya pengen tahu kalau misalnya saya mager, apakah hasil dari Black Ginger PMF ini di tubuh saya gitu ya. Jadi saya sengaja minum ini pada waktu itu 2 minggu saya nggak olahraga, makannya juga saya nggak buat teratur. Saya bukannya ingin nggak makan teratur, tapi saya pengen coba. Kalau saya nggak olahraga, makan saya nggak teratur, apa hasilnya gitu ya. Dan ternyata ini di saya ya teman-teman, hasilnya adalah berat badannya naik. Tapi yang naik itu adalah air. Ketika saya cek di timbangan, berat badan saya naik, yang naik itu adalah air. Menurut kamu, di perempuan, kalau berat badannya lagi naik, yang dicek ternyata yang naik airnya, itu kira-kira kita lagi ngapain? Kira-kira si perempuan ini lagi, perempuan biasanya kenapa ada saat-saat di mana perempuan berat badannya naik karena airnya yang naik? Yes, betul sekali Kakak Rani. Karena kita mau menstruasi. Pada saat itu terjadi eh, penahanan garam dan air. Betul sekali Kakak Stefani. Maka sesudah PMS-nya selesai, setelah haidnya selesai, itu akan turun sendiri airnya, nggak usah khawatir. Nah, waktu saya cek, saya juga kaget awalnya ya. Hah, berat badan gue naik. Buset deh, nggak olahraga, nggak makan. Ternyata pas saya cek di timbangan, yang naik itu air. Dan itu saya lagi PMS. Begitu selesai, airnya turun, PMS-nya selesai, airnya turun. Tapi yang menyenangkannya ternyata BMR saya naik, teman-teman. BMR-nya naik, meaning pembakaran metabolisme lemaknya naik. Kemudian ototnya, eh, visceral fatnya tuh, visceralnya itu turun, lalu BMR-nya naik. Jadi dalam kondisi saya tidak olahraga, tapi ini saya nggak sarankan ya, saya hanya ingin berbagi cerita. Jauh lebih baik teman-teman olahraga dan tetap makan yang benar gitu ya. Tapi di saya karena saya pengen coba, lemaknya turun, kemudian BMR-nya naik, kemudian ototnya juga kebetulan terbangun dengan baik gitu. Walaupun saya nggak olahraga dan walaupun saya makannya pada saat itu lagi berantakan. Itu cuma kisah pribadi, tidak ada penelitiannya, karena saya benar-benar pengen coba. Karena takutnya nanti ada orang bilang, ya iyalah kalau kamu olahraga teratur, kamu makannya teratur, tanpa apapun juga pasti turun. Belum tentu loh.
Karena membakar lemak itu susah loh. Biasanya yang turun duluan itu air, bukan lemaknya. Itu paling susah membakar lemak. Percayalah teman-teman sekalian. Jadi ini yang diturunkan adalah lemaknya. Oke, saya cek-cek lagi ke atas ya pertanyaan-pertanyaannya. Kalau usia tadi saya udah banyak jawab. Ini kenapa ya? Oke. Ini bisa untuk pria dan wanita ya teman-teman ya. Saya tidak menampilkan penelitiannya di pagi hari ini, tapi untuk pria dia fungsinya memang untuk meningkatkan libido. Jadi terutama tentang ereksi dini, ejakulasi dini itu bisa terbantu. Tapi hari ini saya belum tampilkan penelitiannya. Oke. Kalau 17 tahun sudah bisa kakak. Bu, apakah minum black ginger PMF boleh berbarengan vitamin yang lain? Boleh. Saya sudah menanyakan ini soalnya kakak Stephanie kepada dokter Wu karena saya juga penasaran boleh nggak dibarengin dengan yang lain ya. Ternyata dokter Wu bilang boleh. Yang harus dihati-hatikan dengan black ginger PMF hanyalah kalau kafeinnya berlebih. Tapi bukan berarti nggak boleh minum kopi ya. Kalau tidak berlebih boleh dibarengin dengan kopi. Kalau kafeinnya kebanyakan, mohon perhatikan asupan kafein. Tapi kalau cuma dalam jangka waktu, dalam kadar yang masih normal, berbarengan dengan kopi juga oke. Saya sudah tanyakan ke dokter Wu. Vertigo, Bu Lisa bisa juga kah? Maksudnya gimana ya Kakak Sisil? Karena dia lebih ke arah pembakaran lemak, Kak. Minum malam kalau ada minum obat kolesterol boleh selisih waktu, boleh sekali selisih waktunya. Bisa diminum bareng sama Ningsia aman, karena saya juga meminumnya barengan dengan Ningsia dan saya juga dengan belum kolagen. Jadi Kakak Rina baru sadar ternyata hasil BMR yang saya ikutan awal tahun lalu, visceral fatnya turun dari 10 ke 7. Ini susah banget loh, visceral fat turun. Kombinasi Ningxia di BMR, minum black ginger juga selama BMR. Terima kasih Kakak Rina, menurunkan visceral fat memang tujuan utama dari BMR. Dari black ginger PMF ini dibarengi dengan Ningxia Red. Habis olahraga karena lebih banyak lemak yang dibakar, kita jadi gampang lapar kayak kalau yang dibakar cuma karbo ya Kak. Nah, teman-teman, untuk kamu, saya juga udah menanyakan ini ke dokter Wu juga, apakah akan ada peningkatan apa namanya lebih lebih lapar gitu ya. Tapi kalau memang ada teman-teman yang merasa setelah Black Ginger PMF ini lemaknya kebakar dan lebih lapar, tahu nggak artinya apa? Artinya produknya bekerja. Tapi yang harus kita hati-hati, kalau kitanya lapar, kan seperti yang kata kakak Puput bilang ya lemaknya kebakar, jadinya expenditure energinya kebakar gitu ya. Ada yang bisa merasa lapar nggak? Mungkin ada. Yang jadinya habis olahraga, habis minum Black Ginger PMF, mungkin ada. Itu artinya produknya bekerja. Berarti beneran dibakar lemaknya, berarti beneran energinya dibakar teman-teman. Terus yang harus hati-hati apa? Makan, habis itu makan dong, harus. Kalau teman-teman em, menggunakan program diet yang memang mm, dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan yang tepat gitu ya, harus makan itu harus. Semakin kamu nggak makan, semakin mudah gemuknya. Percayalah. Tapi yang harus diperhatikan, makannya apa? Makanlah protein, makanlah yang memang akan membantu kita lebih sehat. Jangan yang gorengan, jangan yang gula, jangan yang tepung. Jadi kalau memang ada ya memang itu produknya bekerja banget. Tapi nggak semua orang ya, karena saya tidak merasakan itu. Mungkin ada, tapi produknya bekerja dan lalu apa? Makan, makan dong. Protein lah makan. Yang bantu kita merasa kenyang lebih cepat. Bu yang sedang menyusui boleh minum. Kakak pengguna Zoom, untuk hal ini saya juga sudah tanyakan ke dokter Wu, mungkin lebih baik ditanyakan kembali minggu depan karena saya belum mendapat jawabannya. Kalau saya sih lebih baik konsul dulu dengan dokternya, tapi sejujurnya mungkin nanti bisa ditanyakan ke dokter Wu di minggu depan ya, karena saya belum dapat jawaban. Jadi saya akan jujur teman-teman, kalau saya tahu, kalau enggak pasti saya langsung bilang nggak tahu. Gitu ya. Duh, maafkan ini kemana lagi? Oh, ini dia nih. Saya cek lagi ya ke bawah ya. Gitu jidatnya katanya kencang dan glowing makin cantik pasti pakai peptide bener banget nggak bisa cuma satu loh guys. Kolagen peptide serum sama belum kolagen sama ning siaret itu pendukung the best ya untuk kulit tuh aduh udah nggak ada lagi matinya itu udah nggak harus ditanya lagi sama ini nih ini di bawah mata kamu wajib banget pakai kolagen yang serumnya yang serum matanya eye serumnya the best.
Kalau yang untuk berhubungan dengan penyakit, saya nggak jawab di sini ya teman-teman ya. Mungkin lebih baik teman-teman langsung menanyakan langsung kepada dokter terkait tentang Black Ginger PMF ini. Emang mesti digabung-gabung kakak. Bagusnya ini memang digabungkannya dengan Ning Red dengan Bloom Collagen ini the best sih kalau untuk ke arah kecantikan dengan Bloom Collagen ke arah apa namanya ke arah metabolisme dan ke arah antioksidan digabungkannya dengan Ning Red itu udah oke banget deh. Jadi efek kalau pakai makeupnya lebih kece, bener banget. Sepertinya untuk semuanya sudah saya jawab ya teman-teman ya pertanyaan-pertanyaannya yang berhubungan dengan penyakit-penyakit ada baiknya teman-teman konsultasikan langsung ke dokter terkait. Jadi benar-benar dapat jawaban yang tepat. Untuk teman-teman yang masih mau bertanya, kita masih ada satu sesi lagi bersama Dokter Wu minggu depan. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di hari ini sudah saya jawab semuanya. 2 tablet ya teman-teman sekali minum bisa minum 2 tablet sesudah, sebelum dan bersamaan dengan makanan terserah. Tapi yang jelas kalau teman-teman ada sensitivitas terhadap perutnya digunakanlah sesudah makan. Itu yang Dokter Wu cerita ke saya. Oke, ada lagi kah teman-teman semuanya? Oke, kalau tidak ada mungkin akan kita akhiri dulu di sini. Ketemu lagi di minggu depan ya bersama dengan Dokter Uya. Astaga, makin mau serius. Terima kasih banyak kakak-kakak semuanya. Ini berkat Black Ginger PMF juga sih yang bikin emang menyenangkan sekali lah produk ini. Sudah dibuktikan oleh saya sendiri baik itu saat olahraga, hand grip, expenditure-nya, dan yang tadi saya cerita walaupun gak olahraga, tapi saya nggak menyarankan ya. Saya tetap menyarankan tetap olahraga, tetap makan teratur, itu pasti efeknya jauh lebih baik. Oke teman-teman, kalau kayak gitu saya boleh bertanya ya di akhir ini. Menurut teman-teman semuanya, apakah sesi kita di pagi hari ini bermanfaat? Kalau sangat bermanfaat 10, kalau kalau kurang bermanfaat boleh kasih rate 1. 1 sampai 10 teman-teman kasih gimana? Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Miran, terima kasih. Betah berjam-jam, Kak Puputnya ada aja nih. Terima kasih teman-teman semuanya. Sejuta manfaat, semoga teman-teman sebarkan kembali sejuta manfaatnya. Mari untuk teman-teman yang memang BMI yang sudah mulai meningkat atau tadi sudah mulai aging, tetap membutuhkan Black Ginger PMF, langsung habiskan dan langsung tingkatkan OGV kamu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di training-training berikutnya ya. Minggu depan sama Dokter Wu ya. Dah semuanya.